Muhammad SAW itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya sikap kita ketika berhadapan dengan takdir Allah itu sebagai Nabi katakan kepada kita, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan yang Allah berikan kepada kita itu juga berbanding lurus dengan besarnya ujian. Besarnya pahala yang Allah siapkan untuk kita itu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Lalu Nabi menutup pesan dengan mengatakan, faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Maka barang siapa yang ridha dengan yang didapati hari ini atau kemarin berupa ujian dan cobaan, maka Allah akan ridho kepada dia, kepada kita. Dan sebaliknya, barang apabila kita tidak ridho dengan yang Allah putuskan, dengan yang Allah takdirkan, maka Allah pun akan murka kepada kita. Memang pahit. Makanya Nabi mengatakan, engkau beriman dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk. Karena takdir itu nggak selamanya baik. Menurut kita mungkin itu buruk, tapi di mata Allah itu baik. Itu yang terbaik. Baik, kita kembali kepada kajian kita terkait merajut takwa, meraih surga, dari ayat 15 dari surat Al-Dhariyat. Mengawali ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan kepada kita tentang tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa. Tempat terindah yang akan diraih oleh orang-orang bertakwa. Allah katakan di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Allah menegaskan, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nantinya akan berada di surga-surga, di kebun-kebun taman yang indah, yang mengalir di sana banyak mata air. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa nanti di akhirat sana akan mendapatkan anugerah terbesar, anugerah yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu fi jannatin wa uyun, berada di taman-taman yang indah, di surga-surga dan kebun-kebun yang indah yang mengalir di bawahnya mata air. Tidak bisa dibayangkan ibu surga itu. Loh, kenapa? Baginda Nabi kita sudah mengatakan, menyampaikan firman Allah dalam hadis qudsinya. Apa kata Allah? A'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ini Allah yang menyampaikan pesan kepada Nabi lewat hadis qudsi. Allah mengatakan, aku sudah menyiapkan untuk hamba-hambaku, tanda kutip, yang soleh dan solihah, sebuah tempat yang indah. Artinya apa? Surga. Mala ainun ro'at. Keindahannya belum pernah dilihat oleh pandangan mata manusia. Ibu-ibu mungkin pernah lihat pemandangan yang indah di dunia? Pernah. Tapi itu belum seberapa dibandingkan akhirat nantinya. Wala udhunun sami'at, sebuah pemandangan yang juga belum pernah didengar oleh telinga manusia. Wala khatara 'ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas dalam pikiran dan sanubari setiap orang di antara hamba Allah. Makanya sering kita ulang, Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, jika kalian pernah mendengar di Al-Quran dan di Al-Hadis ada nama buah-buahan yang namanya sama, itu bukan berarti akan kalian dapatkan dengan barang dan rasa yang sama.
Contoh misalnya di surga ada anggur. Wah, aku tahu mangan Ustaz. Anggur yang paling murah sampai yang paling mahal. Sampai pengangguran saya kan gitu. Kata Ibnu Abbas, kalau toh ada nama yang sama di akhirat sana, di antara nikmat yang dinikmati hambanya, itu hanya kesamaan dalam hal nama. Kayak ada orang, maaf, liberal itu ngomong, kalau cuman digambarkan sungai yang ngalir dan mata air, kita bisa bikin kok. Soal dia menantang Allah, silakan engkau bikin, silakan, tapi tidak bisa kekal abadi yang sekarang kalian bikin itu. Sehingga Allah cukup mengatakan kepada kita, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh itu sebuah tempat yang indah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bisa kita bayangkan Ibu, Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj sempat diajak oleh malaikat Jibril melihat tempatnya Nabi Muhammad itu. Kata Rasulullah, aku melihat rumah yang sangat indah, ya sangat indah. Kerikilnya itu dari mutiara dan berlian. Bayangkan, Ibu mau nggak kerikil di rumah pakai berlian? Insya Allah 2 hari hilang. Ya. Mungkin hilang saat kerikil yang lainnya mungkin. Itu dindingnya dari emas dan perak, berkilau rumah itu. Nabi nanya, wahai Jibril, itu apa? Itu rumah wahai Muhammad, hadiah Allah yang sudah Allah siapkan untukmu. Nabi bilang apa sama Jibril? Boleh mampir nggak? Subhanallah. Ibu-ibu kalau diajak developer, Mbak, ini rumahnya. Berapa lantai Mas? 16 lantai. Pakai eskalator, ketika pakai listrik, pakai apa? Pokoknya pakai benda gaib. Apalagi Mas? Semua CCTV-nya tajam, bersuara, dan aman. Pintunya buka sendiri, cukup dengan bahasa Anda, isyarat Anda. Bahkan pun toiletnya ada yang nyebokin. Tenang pokoknya. Boleh saya mampir? Boleh, silahkan dilihat dulu. Di dunia Anda boleh mampir rumah yang Anda idamkan, tapi di akhirat sampai Nabi kita Muhammad SAW, kalau bahasa kita ngiler. Jibril gak cuma ngimut doang lah, oke aku ke sana, masukkan. Ditolak oleh Allah. Kata Jibril, pesan Allah kepada wahai Muhammad, cukup kau lihat dulu saja, masuknya nanti setelah hari kiamat. Subhanallah. Nabi wis diketoke gonane nang swarga. Nah kita paling mimpi tok. Ya, itu realita. Sehingga Allah pun dengan keadilan, cinta, dan kasih sayangnya, Allah tahu kok perjuangan kita itu untuk menggapai derajat takwa itu mudah apa ringan. Nah, perjuangan kita sampai ke puncak derajat takwa itu mudah apa ringan? Nah, sulit. Udah cepat sama saya. Perjuangan mencapai derajat takwa yang hakiki itu tidak mudah, tidak ringan. Perjuangannya sangat berat. Makanya Nabi katakan sesungguhnya besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Termasuk kita. Untuk meraih predikat takwa itu nggak mudah. Tidak semudah kita mengucapkan atau kita membalik telapak tangan. Tidak mudah. Mohon maaf, ibu-ibu mau kesini ngaji aja kan kadang berat. Alhamdulillah udah oleh situ ngaji. Lihat itu. Setan itu lebih kuat dari kita godaannya. Setan itu punya banyak jebakan untuk melemahkan semangat kita. Padahal sering saya ulang-ulang sebelum ini. Ibu-ibu sekedar orang yang ngemper di gerbang sana dengerin ceramah itu sudah diberikan Allah keselamatan. Mereka orang yang akan celaka di dunia wal akhirat. Apalagi yang ibu datang awal duduk, dengarkan, nyatet dan diamalkan, lebih gede lagi. Jaminannya besar. Humul julasa layas kojalisuruh. Ketika malaikat bilang sama Allah, ya Allah, itu ada hambamu nggak serius ngaji kok. Cuman pas lewat duduk ngerungokke. Wih, ono pengawasan. Itu apa kata Allah? Humul julasa layas kojalisuruh. Mereka orang-orang yang bermajlis
di majelis ilmu itu yang tidak akan pernah sengsara dan celaka di dunia wal akhirah. Subhanallah. Itu yang cuma lewat dan duduk selintas, apalagi yang serius duduk. Ya, Allah sudah janjikan kepada kita. Makanya sejak awal saya selalu mengatakan pemukadimah saya dengan mengikhlaskan niat, membulatkan tekad. Karena kita itu ingin mengaji, perbaiki diri, meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, plus ini yang kita bahas, meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ketika mengatakan innal muttaqina fi jannatin wa uyun, sesungguhnya mereka orang-orang bertakwa sudah Allah siapkan tempat terindah mereka di surga-surga, kebun-kebun, taman-taman yang indah yang ada mata airnya. Subhanallah. Ibu-ibu mau bikin taman seindah apapun tetap kelengar, mesti bosan. Bosan nggak? Bosan. Ganti ikan lagi. Habis arwana ganti arwano misalnya, atau arwah gentayangan, nggak tahu dia. Benar lihat ikan pada akhirnya. Tapi di surga Allah tidak ada kematian lagi. Di surga Allah nggak ada derai air mata. Di surga Allah nggak ada yang ingusan, nggak ada yang congean, nggak ada yang belean, nggak ada yang ngiler. Semuanya bersih, bersih. Makanya Iyas bin Muawiyah ketika ditanya oleh Yahudi, wahai Iyas, saya nggak masuk akal tuh, kok katanya di surga itu mereka tidak buang air, tidak kencing, tidak haid perempuannya, tidak ada belek, nggak ada ingus, nggak ada conge. Kata Iyas bin Muawiyah, kenapa kamu protes? Ya, karena akal saya nolak. Saya tanya kamu sekarang, kamu ketika makan apel, makan steak, minum jus, langsung keluar lagi semuanya? Ya enggak, diolah oleh lambung saya, perut saya, ditahan sebagiannya, dibuang sebagiannya. Di dunia aja Allah bisa ngatur mana yang harus dibuang, mana ditahan. Bingung dia. Apalagi di akhirat, saya ngatur, saya kuasa bro. Orang saya bingung. Welek mikir ke kuasanya Allah, orang nyambak katanya. Wong suruh mikir kamu sendiri, kamu gak nyambung. Yang engkau makan di dunia itu, kau langsung semua keluar, kira-kira kita bisa hidup? Gak bisa. Ibu-ibu kalau bawa gelas meminum di dispenser, gelasnya bolong, kira-kira terisi air? Gak mungkin. Iyas bin Muawiyah, Allah berikan kecerdasan yang melampaui orang Yahudi yang mereka cerdas memang, tapi mereka cerdasnya kebablasan. Tapi Iyas bin Muawiyah bisa membantah dengan logika. Kamu makan pisang, makan apel, terbuang semuanya? Enggak. Ada saripatinya. Air yang kamu minum, kok langsung keluar lagi, kira-kira kamu nggak dehidrasi? Mikir dia, oh iya ya, itulah hebatnya mesinnya Allah. Nanti kita akan kupas di ayat yang berikutnya nanti itu. Kembali ke ayat ini. Lalu Allah mengatakan berikutnya, setelah mengatakan orang-orang bertakwa mereka akan tempatkan di surga yang penuh keindahan dan ada banyak mata air yang mengalir. Lalu nikmat apa yang mereka dapat berikutnya? Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka boleh mengambil semua yang mereka mau. Mereka akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka diperkenankan, diizinkan, diperbolehkan mengambil semua yang mereka mau di surga. Ibu-ibu kok lihat ada restoran apa namanya, all you can eat, chicken buffet orang bilang. Bukan dulu ramenya di tahun 2005-an lah, 70.000 per paket. Ibu kira-kira boleh nggak masuk, nggak bayar langsung makan semua sajiannya? Nggak boleh, Bu, bayar dulu. Berapa? 500.000, oke. Semuanya dimakan, dicoba. Pokoknya sak warke, sak belengere, sak mutai, sak matine di sana kalau perlu. Nah di surga Allah itu tidak ada yang namanya kekenyangan, tidak ada yang namanya orang itu istilahnya nggak bisa apa-apa. Semua mereka nikmati dan Allah berikan kebebasan. Akhirina ma'atahum rabbuhum, mereka mengambil semua yang mereka mau. Mau makan apa silahkan, silahkan. Dulu ketika
saya kuliah tuh dari bulan 7 2011 di kota Madinah. Saya ketika dapat kesempatan izin haji dari kampus, diajak ketemu ke tendanya Syekh Falah Ismail. Itu karena dia syekh besar, tendanya itu kira-kira ukuran 10 kali 10. Dia berdua. Itu di tengah ruangannya ada tumpukan buah. Saya lihat, saya paham. Berapa orang kalian? 5 orang syekh. Nanti pulang bawa semua tuh, semua syekh? Ya enggak, yang mau petik aja ambil di situ, ada apel, ada anggur, ada kiwi segala macam. Itu yang di freezer itu ada minuman dingin bawa. Wah, setiap orang bawa kardus akhirnya. Itu di dunia jemaah haji kita dikasih Allah kemudahan. Pengalaman saya kedua, ketika saya mau ke kantor rektor di Madinah itu, di pintu gerbang tangga mau naik di lobi itu ada pohon kurma. Kayak mangga di Madinah, ikannya pohon kurma ya. Kalau kita kan pohon palem. Itu pohon kurma tingginya cuma maksimal 2 meter kira-kira. Itu buahnya bisa kita petik. Saya berdiri bisa, saya jongkok, duduk bisa. Saya katakan, ya Allah, di dunia saja Kau berikan kami kemudahan petik buah kurma. Udah matang-matang, apalagi nanti di akhirat. Ini yang Allah katakan, akhidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil, dibolehkan, diizinkan, diberikan keleluasaan, kebebasan mengambil semua yang mereka mau di surga berupa kenikmatan. Subhanallah. Kenapa Allah beri mereka kebebasan mengambil semua yang mereka mau? Karena apa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena dahulu mereka ketika di dunia adalah orang-orang yang baik. Dahulu mereka di dunia sudah bisa menempa, mendidik, mengedukasi, mengarahkan diri mereka dan keluarganya jadi orang yang muhsin atau muhsinah kalau perempuan. Mereka orang-orang yang baik dan banyak berbuat ihsan. Ihsan itu kan derajat tertinggi setelah Islam, lalu iman, lalu ihsan. Tertinggi itu. Makanya ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad, tolong kabarkan kepadaku apa pengertian al-ihsan. Nabi mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hakikat ihsan, artinya perbuatan baik yang kau ingin lakukan itu di dunia adalah anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Fa illam takun tarahu, namun bila engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakini, imani dan sadari Allah melihatmu. Karena kita mustahil bisa melihat Allah. Kapan? Nanti di akhirat. Nabi Musa saja yang minta izin sama Allah melihat Allah, nggak Allah izinkan. Di Al-Quran Allah katakan, wahai Musa, kau ingin melihatku? Iya ya Allah. Itu gunung. Kalau gunung itu masih utuh, engkau bisa melihatku. Kalau gunung itu leleh, jangan harap bisa melihatku. Leleh itu gunung hancur. Musa tobat, ya Allah, saya gak akan minta lagi. Itu Nabi Musa. Lah kita siapa? Nabi bukan, mantunya Nabi juga bukan, mantan Nabi juga bukan. Angel. Makanya Allah katakan, mereka mendapat kenikmatan, ditempatkan di surga. Kenapa? Karena mereka selama di dunia sudah berhasil menempa diri, mendidik diri menjadi orang yang baik dan berbuat kebaikan dan memberikan kebaikan kepada orang lain, manfaat kepada orang teman muhsin. Allah Subhanahu wa taala yang sering kita sampaikan di majelis yang sama, ketika dipetikan ayat ke-7 dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Isra. Al-Isra di awal-awal ayat ke-7. Apa kata Allah di situ? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika detik ini kalian bisa berbuat baik dan memberikan kebaikan kepada orang lain,
Sejatinya kalian sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi ibu, mulai hari ini kalau kita sudah sadar butuhnya amal kebajikan dan berbagi kebaikan, dari sekarang lakukan dan berikan kepada kebaikan. Karena peluang yang Allah berikan itu boleh jadi singkat dan sangat singkat, seperti kedipan mata. Dan ingat, kematian itu tidak pernah kita tahu kapan datangnya, dan itu pun singkat banget, ujung-ujung mati. Makanya Allah memberikan balasan